Alia, seorang wanita sederhana, namun cerdas dan setia, tak menyangka pernikahan yang ia pertahankan selama 8 tahun akan runtuh karena wanita lain. Suaminya, Reza, yang dulu bersamanya dari titik nol, kini berencana menikahi perempuan muda kaya raya bernama Vina. Merasa dikhianati, Alia tidak tinggal diam. Dengan tekad dingin dan rencana rapi, Alia menyusun strategi untuk membalas dendam, menjatuhkan Reza tepat di hari pernikahannya. Namun di balik amarah itu, Alia dihantui oleh kenangan perjuangan mereka, dulu mulai dari mie instan, di kontrakan sempit, hingga jatuh bangun membangun bisnis Castle Cashilen. Ketika hari pernikahan itu tiba, segalanya berubah. Alia bukan hanya harus berhadapan dengan dendam, tetapi juga kebenaran yang tak pernah ia duga. Akankah ia tetap menjatuhkan Reza? Atau justru menemukan makna lain di balik luka? Alia menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Tangannya dingin, gemetar, seperti tubuhnya menolak menerima kenyataan yang terpampang di depan mata. Di sana, dalam grup WhatsApp yang tak sengaja ia buka, tersebar undangan pernikahan Reza suaminya dengan wanita lain. Bukan hanya sekadar kabar, tapi desain undangan lengkap dengan nama kedua mempelai, tanggal, tempat, dan foto prewedding mereka yang dipenuhi senyum palsu. Alia bahkan bisa mengenali setelan jas biru tua yang dipakai Reza Jas, yang dulu ia pilihkan sendiri saat ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Napaknya tertahan, sakit. Sakitnya bukan hanya di dada, tapi menjalar sampai ke ubun-ubun, seperti ditusuk, tapi juga dicekik. Matanya panas, tapi tak setetes pun air mata keluar. Jadi ini alasan kamu makin sering pulang larut? Gumamnya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Reza, pria yang pernah berjanji akan mendampinginya hingga tua, hingga tak ada napas, ternyata hanya lelaki biasa yang mudah berpaling saat kehidupan mulai membaik. Hari itu, Alia tidak langsung melabrak, tidak juga menangis meraung-raung. Ia hanya menyimpan semuanya dalam diam. Ada luka yang belum sempat ia beri nama, dan sekarang luka itu menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar. Penghinaan. Malamnya, Reza pulang seperti biasa, mengetuk pintu dan melempar senyum basi-basi yang akhir-akhir ini semakin sering ia kenakan. Alia membuka pintu, mempersilakan masuk tanpa sepatah kata. Reza masuk, duduk, membuka sepatu, lalu bertanya seolah tak terjadi apa-apa. "Makan udah," katanya. Alia diam. Ia menarik kursi, duduk di hadapan Reza, dengan sorot mata yang tak lagi hangat. "Aku udah lihat undangannya," ucap Alia pelan. Reza menegung. Jemarinya yang tadi santai memainkan HP langsung berhenti. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Alia melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih tenang dari yang Reza harapkan. "Kamu gak mau bilang apa-apa?" Reza mendesah pelan. "Aku memang mau ngomong, tapi aku takut kamu gak bisa terima. Jadi kamu pikir aku akan lebih bisa terima setelah tahu dari orang lain?" Reza menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajahnya memucat. "Maaf Alia, tapi semuanya udah terjadi. Aku akan menikah dengan Vina. Sederhana, tanpa drama." Seolah kalimat itu cuma pengumuman rutin, seperti besok ada rapat. Alia mengangguk pelan. Tak ingin memberi Reza kenikmatan melihatnya hancur. Setelah diam beberapa saat, ia bangkit dari duduknya dan berkata, "Baik, tapi kita lihat nanti. Di hari bahagiamu itu." Reza mengernyit, bingung, tapi Alia sudah berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan tanpa suara bantingan. Ia tidak marah, ia tidak ingin bertengkar, karena dalam hatinya, badai sudah mulai berputar. Rencana mulai tumbuh. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia duduk di meja kecil, menatap dinding yang penuh dengan foto mereka. Ada satu foto yang paling ia benci sekarang, foto mereka berdua saat baru pindah ke rumah kontrakan mungil itu. Di sana, Reza tersenyum lebar sambil memegang kantong plastik penuh mie instan. Alia tersenyum di sebelahnya, masih mengenakan baju daster lusuh, dulu merek Katek. Punya apa-apa, tapi cinta membuat segalanya terasa cukup. Mereka berjuang bersama, membangun bisnis laundry rumahan, lalu berkembang menjadi jasa cuci kendaraan. Dan akhirnya, buka bengkel Castle Cashilen yang kini mulai ramai. Alia yang dulu berjaga malam sambil menyetrika baju pelanggan. Alia yang rela menjual gelang warisan ibunya demi beli kompresor baru untuk bengkel. Reza, Alia yang pernah sakit demam berdarah tapi tetap mengurus keuangan bisnis karena tidak ada karyawan yang bisa dipercaya. Dan sekarang, lelaki itu malah memilih wanita yang baru muncul
Saat semuanya sudah stabil, wanita yang tak pernah tahu betapa kerasnya mela-mela mereka dulu. Baik, Reza, gumam Alia pelan, menulis di buku catatannya. Kalau kamu pikir bisa meninggalkanku semudah itu, aku akan membuatmu jatuh di puncak kebahagiaanmu sendiri. Pagi harinya, Alia bangun lebih awal. Ia sudah berpakaian rapi, menyisir rambutnya, dan mengumpulkan semua dokumen penting. Surat-surat tanah, rekening bersama, dokumen aset atas nama dirinya, semuanya ia simpan rapi dalam map coklat. Ia berdiri di depan kaca, tersenyum kecil. Alia yang dulu kamu kenal mungkin sudah mati. Reza, yang ini adalah Alia yang baru. Dari luar, Alia tampak seperti perempuan yang ikhlas. Ia masih masak, masih menyapu, bahkan sesekali mengingatkan Reza untuk membawa bekal makan siang. Tidak ada suara tinggi, tidak ada air mata, tapi di balik senyum tipis itu, sesuatu sidang, bergerak pelan, tajam, dan sangat terencana. Di tangannya, sebuah buku catatan bergaris penuh coretan strategi dan daftar nama. Alia duduk di meja makan, menuliskan hal-hal kecil yang dulu sering Reza abaikan, termasuk siapa saja rekan bisnisnya, siapa yang paling berpengaruh di balik bengkel mereka, hingga celah hukum yang bisa ia gunakan untuk menggeser Reza dari kursi. Empuknya, ia tidak berpendidikan tinggi, tapi Alia bukan perempuan bodoh. Beberapa hari kemudian, Alia mulai bergerak. Ia mendatangi Mas Hendra, seorang mekanik senior yang dulu pertama kali mereka rekrut dan kini dipercaya sebagai kepala bengkel. Mas Hendra, ujar Alia ramah, saya cuma mau titip pesan. Kalau nanti ada yang nawarin kerja sama baru, terutama dari pihak final, lebih baik hati-hati. Mas Hendra mengangguk pelan. Kenapa, Bu? Alia tersenyum, matanya redup tapi penuh makna. Karena nggak semua yang terlihat menguntungkan itu benar-benar baik buat kita. Seketika, kepala bengkel itu memahami arah pembicaraan. Ia tidak bertanya lebih lanjut, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia mengerti. Langkah kecil itu adalah awal dari pengaruh yang perlahan. Alia rengkuh kembali. Di malam-malam panjang saat Reza tertidur, Alia menyelinap masuk ke ruang kerja kecil di sudut rumah. Di sana, ia membuka file-file keuangan yang dulu selalu mereka kelola bersama. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Reza menggantinya dengan sistem yang lebih tertutup. Sayangnya bagi Reza, ia lupa. Semua akun, semua email bisnis, semua sandi masih dibuat oleh Alia. Ia mengakses satu persatu, dan benar saja, banyak dana masuk yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Transfer dari pihak-pihak baru, proyek kerjasama yang mencurigakan, hingga pembelian aset atas nama pribadi Reza yang nilainya jauh di atas rata-rata. Alia menyimpan semua bukti itu, di flash disk, di email cadangan, di notes offline yang hanya ia tahu. Ia tidak akan gegabah, karena balas dendam terbaik adalah yang disajikan dingin. Di luar rencana besar itu, Alia tetap menjalani hari seperti biasa. Ia menyapa tetangga, belanja di warung langganan, dan bahkan menyempatkan diri ikut pengajian kecil di masjid dekat rumah. Tapi yang berbeda, ia mulai sering pergi diam-diam ke sebuah tempat yang tidak pernah ia datangi sejak menikah. Klinik psikologi. Ada apa, Ibu Alia? Tanya Mbak Rina, psikolog muda yang menyambutnya ramah. Alia hanya menghela napas panjang. Saya capek, tapi bukan capek fisik. Saya ingin menata kepala saya dulu, karena yang saya rencanakan bukan hal kecil. Mbak Rina hanya tersenyum. Bijak, ia tidak menghakimi. Ia mendengarkan. Dari situ, Alia mulai mencurahkan semuanya. Tentang Reza, tentang Vina, tentang luka, tentang dendam. Dan anehnya, dari setiap sesi konsultasi itu, Alia semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar pembalasan, tapi juga bagian dari penyembuhan. Minggu siang, Reza pulang lebih awal. Ia membawa 2 kantong besar berisi pakaian. Baru, ini buat resepsi nanti, katanya santai. Alia menerima tanpa kata. Ia membuka satu kantong. Melihat gaun pesta warna emas jelas, bukan untuknya. Kamu mau undang aku? Tanya Alia sambil melipat gaun itu dengan rapi. Reza terdiam. Beberapa detik, lalu mengangguk canggung. Ya, biar kamu gak jadi omongan. Lagian kamu tetap istri sah sampai hari itu. Alia tertawa kecil. Tawa yang membuat Reza sedikit merinding. Bukan karena lucu, tapi karena ada sesuatu yang mengintai. Di baliknya, terima kasih, ucap Alia pelan. Aku pasti datang, jangan khawatir. Reza mengangguk. Tak tahu bahwa undangan itu akan menjadi pintu masuk menuju kehancurannya sendiri.
Malam itu, Alia menulis satu kalimat besar di halaman depan buku catatannya. Balas dendam terbaik adalah membuat seseorang kehilangan apa yang paling ia banggakan dengan cara yang paling diam-diam. Ia menutup bukunya, memandangi langit-langit, lalu berkata pelan, "Reza, kamu yang mulai, aku hanya mengakhirinya." Alia menyapu lantai kamar belakang, ketika matanya menangkap sebuah kotak kayu kecil di pojok lemari tua. Kotak itu berdebu, tertutup kain lusuh, dan hampir tak terlihat kalau tak sengaja ia menarik tumpukan selimut ke samping. Ia ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Perlahan, ia buka penutupnya. Di dalam, tumpukan kertas terikat rapi dengan pita kusam yang warnanya sudah pudar. Di atasnya ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Alia, kalau suatu hari aku tak bisa berkata-kata lagi. Tangan Alia gemetar. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia duduk di lantai, memeluk kotak itu sebentar. Sebelum mulai membaca surat-surat yang ada di dalamnya, surat pertama ditulis tahun ke-2017. Saat Reza baru saja gagal lelang proyek dan bisnis, mereka hampir bangkrut. Alia, maaf kalau aku sering marah. Aku cuma takut. Aku takut gagal. Takut kehilangan harga diri. Tapi kamu selalu ada. Kamu yang bikin aku tetap berdiri. Tanpa kamu, aku mungkin sudah pergi entah kemana. Alia terdiam, tangannya mencengkeram erat kertas itu. Air matanya mulai mengalir, tapi ia terus membaca. Surat kedua, tahun 2019, setelah Alia keguguran. Lihat kamu menangis waktu itu, bikin aku merasa seperti laki-laki paling gagal. Tapi kamu tetap bangun, tetap masak buatku, tetap merapikan tempat tidur yang kita isi dengan harapan. Kamu gak pernah nyalahin aku, padahal aku tahu kamu bisa. Lalu ada surat di tahun ke-2021, Reza menulisnya ketika bengkel mereka mulai berkembang. Pesat, aku takut Alia, takut aku berubah. Takut uang membuatku lupa dari mana aku datang. Kalau aku jadi sombong, tolong tampar aku. Tapi yang pasti, aku sayang kamu. Selalu, Alia menutup surat itu dengan tangan bergetar. Matanya bengkak, dadanya sesak. Surat-surat itu bukan sekadar tulisan. Mereka adalah potongan kecil dari cinta yang dulu pernah begitu kuat. Cinta yang dulu membuat mereka bertahan, meski hanya makan telur dadar dan nasi kemarin. Cinta yang sekarang sudah berubah menjadi serpihan tajam di hatinya. Ia pergi ke kamar mandi, mencuci muka berkali-kali. Tapi bayangan masa lalu itu terus mengejarnya. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang tak menyala. Dalam pikirannya, pertempuran mulai terjadi. Apa aku tega? Tanyanya dalam hati. Bagaimanapun, Reza pernah mencintainya. Pernah menulis surat dengan tangan sendiri. Pernah memeluknya setiap kali malam hujan deras dan listrik padam. Dan dunia seakan menghina mereka. Tapi kemudian bayangan undangan itu muncul lagi. Foto Reza dan Vina. Senyum mereka. Gaun putih yang sama sekali bukan miliknya. Reza juga tega, bisiknya. Berusaha meredam tangis. Ia bangkit, mengambil surat-surat itu, lalu meletakkannya kembali di kotak kayu. Tapi tidak, ia simpan lagi. Ia taruh di atas meja makan, terbuka, seolah ingin melihatnya setiap hari sampai hati ini benar-benar beku. Malam itu, Reza pulang lebih lambat dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi juga sedikit gelisah. Ada masalah sama investor katanya Sambi. Duduk, Alia hanya menjawab singkat, "Oh ya?" Reza menatapnya heran. "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kayak beda." Alia tersenyum. Senyum paling datar yang bisa ia keluarkan. "Beda gimana?" Reza tak menjawab. Ia menunduk, lalu masuk ke kamar. Mungkin dalam hatinya ada pertanyaan, tapi tak pernah cukup besar untuk membuatnya berhenti dari langkah pengkhianatan. Malam menjelang dini hari, Alia duduk sendirian di beranda. Di tangannya, sebatang pensil dan kertas kosong. Tapi tak satu kata pun ia tulis. Dalam dadanya, dendam dan rindu berdiri berdampingan. Ia masih ingin melihat Reza hancur, tapi ia juga tahu, hatinya tak sepenuhnya sanggup melihat itu terjadi lalu perlahan. Ia menulis, "Kamu pernah jadi rumah, Reza, tapi sekarang aku harus jadi badai. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri." Hanya tersisa 2 minggu sebelum pernikahan Reza dan Vina. Undangan sudah tersebar luas. Lokasi mewah sudah disewa, vendor-vendor papan atas sudah disiapkan. Reza tampak seperti pria paling beruntung di dunia. Tapi hanya dari luar. Di balik layar, lubang-lubang kecil mulai terbuka, lubang yang akan perlahan lehen menghisapnya, masuk ke jurang yang ia gali sendiri. Dan Alia lah yang menggenggam sekopnya.
Pagi itu, Alia duduk di sebuah kedai kopi bersama seorang pria parubaya bernama Pak Burhan, mantan rekan bisnis Reza yang dulu pernah berselisih. Lalu keluar tanpa pamit. Bu Alia, saya nggak percaya ibu ngajak saya ngobrol kayak gini. Bukannya ibu dan Reza. Pak Burhan menahan kata-katanya. Bingung, harus sopan atau jujur. Alia menyesap kopinya pelan, lalu menatap langsung ke mata pria itu. Pak Burhan, saya cuma minta satu hal. Bantu saya buka semua catatan transaksi lama yang pernah Bapak simpan. Termazak yang disembunyikan Reza waktu itu. Pak Burhan terdiam. Ia tak langsung menjawab, tapi mata tuanya berbinar. Mungkin ada rasa puas yang selama ini tertahan. Saya masih punya semua datanya, Bu. Termasuk aliran dana yang bikin saya dulu hengkang dari proyek bengkel ketiga itu. Alia mengangguk. Kirimkan ke saya. Sisanya, biar saya yang urus. Beberapa hari kemudian, Alia menghubungi seorang teman lamanya Tari. Seorang mantan jurnalis yang kini bekerja sebagai konsultan media untuk perusahaan besar. Tari, aku butuh bantuannya. Tapi kamu harus janji. Nggak tanya kenapa dan untuk siapa, kata Alia sambil menyerahkan flash disk berisi data lengkap keuangan bengkel Reza, termasuk jejak transaksi yang mengarah pada penggelapan pajak dan pinjaman fiktif. Tari, loh, ini serius banget, Lai. Kalau sampai kebocoran, bisa viral. Memang itu tujuanku. Tari terdiam sejenak. Ia menatap sahabatnya itu, lalu mengangguk. Oke, tapi kamu harus siap kalau badai ini balik ke kamu. Alia hanya tersenyum. Aku sudah lama hidup dalam badai, Tar. Sementara itu, Reza mulai merasakan tekanan. Salah satu supplier utama menolak memperpanjang kontrak. Klien besar dari proyek otomotif menarik diri tanpa penjelasan. Bahkan ada bisik-bisik dari beberapa investor yang mulai mempertanyakan transparansi Reza. Di rumah, Reza makin sering mengurung diri di ruang kerja. Wajahnya tegang, seringkali hanya menjawab dengan gumaman. Alia tetap seperti biasa memasak, menyapu, menyiapkan teh hangat seperti istri yang tak tahu apa-apa. Banyak masalah di kantor, tanyanya suatu malam, sambil menyajikan teh manis. Reza mengangguk. Iya, tiba-tiba semuanya kayak ngilang. Kayak ada yang sengaja sabotase. Alia tersenyum tipis. Mungkin karma, Reza melirik, tapi tak menjawab. Hari berikutnya, Alia menghubungi pihak wedding organizer. Ia pura-pura menjadi asisten pribadi Vina yang ingin memastikan beberapa vendor seperti catering dan dekorasi sudah menerima DP. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Maaf Bu, untuk ballroom Hotel Grand Ariana, belum ada pembayaran konfirmasi dari pihak Bapak Reza. Bahkan, jadwal kami masih kosong untuk tanggal itu. Jawab staf hotel dengan sopan. Alia mengketot. Seperti yang ia duga, Reza mungkin terlalu percaya bahwa semuanya akan lancar hanya karena uang dan nama. Alia lalu menghubungi 2 vendor lain, dan hasilnya sama, belum ada pembayaran masuk. Jadi pernikahan ini hanya seremonial, tanpa pondasi nyata, gumamnya sambil tersenyum puas. Malamnya, Alia duduk sendirian di dapur. Ia membuka kembali surat-surat Reza yang dulu membuatnya bimbang. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Surat-surat itu tetap menyentuh, namun luka yang kini ia tanggung sudah terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata-kata manis dari masa lalu. Ia menulis surat balasan, satu-satunya. Reza, kau dulu pernah menulis bahwa aku adalah alasanmu bertahan. Tapi ketika kau sudah berdiri tegak, kau memilih meninggalkanku. JD Sekerong. Biarkan aku jadi alasan kenapa semuanya runtuh. Allah. Pagi menjelang hari pernikahan Reza, berita di media lokal mulai ramai. Ada laporan tentang perusahaan bengkel yang sedang disorot karena dugaan ketidaksesuaian data pajak dan pengelolaan aset. Reza menerima puluhan telepon dari investor, vendor, bahkan beberapa pihak hotel. Pernikahan mewah yang mereka rancang selama berbulan-bulan perlahan mulai terlihat mustahil, dan Alia duduk di teras rumah menyusap kopi sambil membaca berita itu di ponselnya, tanpa senyum, tanpa rasa puas, hanya keheningan karena ia tahu puncak dari segalanya belum benar-benar tiba. Hari itu akhirnya tiba. Tanggal yang terpampang di undangan, yang disebar dengan penuh kebanggaan oleh Reza dan Vina, kini benar-benar datang. Langit cerah, matahari bersinar sempurna, dan Hotel Bintang 5, tempat acara akan digelar, berdiri megah di tengah kota. Dari luar, semuanya tampak seperti pernikahan impian. Tapi di balik pintu kaca Hotel Grand Ariana, badai diam-diam sudah menyelinap masuk. Reza tiba di lokasi lebih awal, mengenakan jas putih gading, wajahnya tampak tegang. Beberapa kru dekorasi berjalan tergesa-gesa, dan wedding organizer terlihat gelisah. Ia menghampiri koordinator acara.
kok dekorasinya belum selesai? Wanita muda itu menunduk gugup. Maaf Pak, vendor dekorasi membatalkan karena belum ada pelunasan sampai. Tadi malam, kami coba carikan pengganti, tapi semuanya sudah penuh. Reza mengerutkan kening. Bukannya Vina udah bayar semuanya? Wanita itu menggigit bibirnya. Kami sudah menghubungi pihak Ibu Vina juga Pak, tapi dari pihak hotel juga belum menerima DP ruangan. Reza langsung mengambil ponsel. Jerinya gemetar saat menekan nama Vina. Tak diangkat, ia menelepon lagi. Tak aktif. Sementara itu, di sudut kafe kecil, tak jauh dari hotel, Alia duduk diam. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana, wajahnya polos tanpa riasan, hanya senyuman tenang di sudut bibirnya. Di tangannya, secangkir kopi susu yang mulai mendingin dari tempat duduknya. Ia bisa melihat hotel megah itu dengan sangat jelas. Aku tidak perlu datang ke dalam, bisiknya. Cukup dari sini, aku bisa melihat semuanya runtuh. Di dalam ballroom, beberapa tamu mulai berdatangan. Tapi, yang mereka temui hanyalah lorong kosong, tanpa karpet merah, tanpa dekorasi bunga, tanpa musik. Beberapa berbisik Eda pula yang mulai merekam suasana aneh itu dengan ponsel mereka. Salah satu tamu mendekati Reza dan berbisik, "Pak, ini nggak kelihatan seperti pernikahan, tapi lebih kayak ruangan dibatalin mendadak." Reza berusaha tersenyum. Ada miskomunikasi sedikit. Tunggu sebentar ya. Tapi sebenarnya ia sudah tahu semua ini. Bukan miskomunikasi, ini sabotase. Dan hatinya mulai curiga kepada satu orang, Alia. Beberapa menit kemudian, Vina datang dengan wajah panik. Make-upnya setengah jadi. Di belakangnya ibunya melotot sambil menelpon entah siapa. "Kamu udah bilang hotel Nia belum dibayar?" tanya Vina ketus. "Aku kira kamu yang urus bagian hotel. Aku pikir aku yang bagian catering." "Agak," balas Reza dengan nada meninggi. "Catering juga nggak datang," bentak Vina. Semua orang tanya, "Ini pernikahan atau prank YouTube?" Reza memegangi pelipisnya. Dunia di sekitarnya mendadak berputar. Tiba-tiba asistennya datang membawa ponsel dan berbisik pelan. "Pak, ada email masuk dari media. Mereka tanya soal laporan dugaan penggelapan pajak dan kabar kalau 3 investor resmi mundur dari proyek bengkel." Reza nyaris ambruk. Vina menatapnya tajam. "Apa ini maksudnya, Reza?" Reza tidak menjawab. Ia hanya terdiam, tak bisa bicara. Dalam pikirannya, hanya satu nama berputar, Alia. Di luar, beberapa wartawan mulai berdatangan. Mereka tidak hanya meliput pernikahan mewah, tapi juga kericuhan. Sorot kamera mengarah ke wajah-wajah tegang. Bisik-bisik berubah jadi rekaman. Gossip. JD Berita, reputasi Reza runtuh hanya dalam hitungan jam. Di kafe seberang, Alia berdiri. Ia menatap ke arah hotel, lalu mengirim satu pesan terakhir ke Reza. "Semoga kamu bahagia di hari bahagiamu. Tapi kali ini, bahagiamu bukan dengan menginjak-injak aku." Alia ia menutup ponsel. Selesai. Saat malam menjelang berita tentang pernikahan gagal pengusaha otomotif ternama menyebar di media sosial. Foto-foto Vina menangis, tamu kebingungan, dan ballroom kosong jadi viral. Reza tidak muncul sejak sore. Vina, yang marah besar, membatalkan semuanya dan pergi dengan mobil sendirian. Acara dibubarkan, dan Alia pulang ke rumah dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidur nyenyak tanpa tangisan karena ia tahu luka yang ia derita kini sudah menemukan keseimbangannya. Keesokan harinya, Jakarta masih seperti biasa. Macet, panas, penuh klakson, dan wajah-wajah sibuk. Tapi, di sebuah apartemen lantai 7, seorang pria bernama Reza duduk terpaku di pinggir ranjang dengan wajah tak bercahaya. Telepon genggamnya sudah mati sejak semalam. Ia tak sanggup lagi membaca komentar-komentar netizen, artikel media, atau pesan-pesan dari para mitra bisnis yang kini berubah menjadi pengacara-pengacara galak. Vina, ia pergi. Setelah keributan di hotel, ia menghilang. Bersama ibunya, menyisakan gaun pengantin yang tergantung lusuh di balik mobil hias dan Alia. Nama itu menghantam benaknya berkali-kali. Ia tahu ini ulah siapa, tapi ia tak bisa marah. Karena jauh di lubuk hatinya, Reza tahu semua ini adalah buah dari keputusannya sendiri. Sore itu, Reza pergi ke rumah yang dulu ia tinggali bersama Alia. Rumah kontrakan sederhana, dengan cat dinding yang mulai pudar dan pagar besi berkarat. Tak ada suara dari dalam, tapi lampu ruang tamu menyala samar, menandakan rumah itu tak kosong. Ia mengetuk pelan, beberapa detik. Kemudian pintu terbuka. Alia berdiri di sana. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tenang, dan sorot matanya
tidak marah, tapi juga bukan lembut. "Ngapain kesini?" tanyanya datar. Reza menandok. "Aku cuma mau bicara." Alia pintu lebih lebar, tapi tak mempersilahkan masuk. "Bicara saja di sini." Reza menarik napas panjang. "Aku hancur, Alia. Semua berantakan. Vina pergi, investor mundur, bisnis anjlok. Dan aku tahu, ini semua karena kamu." Alia menyilangkan. "Thank on the dot, dan kamu masih bisa bilang itu seolah kamu korban?" Reza terdiam. "Dulu," lanjut Alia, suaranya mulai bergetar, "waktu aku keguguran dan tetap masak buat kamu gak lihat aku hancur? Waktu aku jual gelang peninggalan ibu buat beli kompresor, kamu pikir aku gak nangis dalam hati? Tapi aku bertahan, karena aku pikir kamu adalah rumahku." Ia menghela napas. "Tapi ternyata kamu cuma singgah. Dan setelah rumah itu jadi nyaman, kamu pilih tinggal sama yang lain." Air mata menetes dari mata Reza. Tapi Alia tidak tersentuh. "Jangan nangis sekarang, karena tangisanmu sudah telat bertahun-tahun." Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar tentang Reza mulai surut dari pemberitaan. Media mulai beralih ke gosip artis baru dan skandal politik. Tapi kehidupan Reza belum membaik. Ia kehilangan izin usahanya, mobilnya ditarik leasing. Bahkan, beberapa aset disita karena kasus pelanggaran administrasi pajak. Ia pindah ke kos kecil di pinggiran kota. Teman-temannya menjauh. Vina tak pernah memberi kabar lagi. Ia mencoba mengirim pesan ke Alia beberapa kali, tapi tidak pernah dibalas. Sampai akhirnya, satu malam, ia menulis sebuah email panjang. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk mengakui segalanya. "Alia, kalau kau membaca ini, aku cuma ingin bilang satu hal. Aku menyesal, bukan karena hidupku sekarang hancur, tapi karena aku menunaikan orang yang paling tulus mencintaiku. Kalau waktu bisa diulang, aku lebih memilih tetap tinggal di kontrakan sempit itu, asal bersamamu. Aku tak minta maaf untuk diampuni. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu pernah menjadi segalanya bagiku, dan aku yang menghancurkannya." Email itu dikirim, tapi Alia tak pernah membalas. Di sisi lain kota, Alia mulai bangkit. Ia tak lagi mengurus bengkel, tak lagi memikirkan aset, tak juga menoleh ke belakang. Ia mengajar les membaca di musola dekat rumah, membuka warung kecil di teras, dan mulai menulis kisah hidupnya dalam jurnal. Kadang, saat malam sunyi dan suara hujan mengetuk jendela, ia masih teringat Reza. Tapi kini tak ada lagi perih di dadanya. Rasa syukur bahwa ia tak lagi terjebak. Balas dendam tidak membuat hatinya utuh, tapi membuatnya bebas. Dan itu cukup. Langit sore di kampung halaman Alia berwarna jingga keemasan, menebarkan cahaya hangat yang menembus celah pepohonan jati. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan suara serangga khas pedesaan. Setelah bertahan-tahan tak kembali, akhirnya Alia melangkahkan kakinya ke rumah tua peninggalan almarhum ibunya, sebuah rumah kayu sederhana dengan jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Disinilah semuanya dimulai. Dan disinilah Alia memutuskan untuk memulai ulang dengan tenang, tanpa dendam, dan tanpa beban yang dulu begitu menjerat hatinya. Beberapa tetangga masih mengenal Alia. Mereka menyambutnya hangat, dengan tawa ramah dan piring-piring berisi jajanan pasar. "Mbak Alia, akhirnya pulang juga ya? Kami pikir udah lupa kampung," kata Bu Rini, tetangga sebelah yang dulu suka mengantar sayur. Alia tersenyum. "Mana bisa lupa, Bu? Tempat ini yang paling jujur dalam hidup saya." Ia merenovasi sedikit rumah itu. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Ia mengecat ulang dinding, membersihkan kebun kecil di belakang rumah, dan menata ulang kamar ibunya menjadi ruang baca dan menulis. Bukan untuk melupakan Reza, tapi untuk mengenal dirinya kembali tanpa bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Pekerjaan pertama yang ia lakukan bukan membuka usaha besar. Alia mulai dari hal yang paling ia cintai sejak kecil. Menggayar anak-anak membaca dan menulis. Setiap sore, belasan anak duduk di teras rumahnya, membawa buku dan pensil. Mendengarkan suara lembut, Alia mengeja huruf demi huruf. Kadang ia merasa, hidup ini begitu sederhana. Tapi justru di situ hatinya terasa paling utuh. Tidak ada glamor, tidak ada reputasi yang harus dijaga. Hanya Alia dan kebaikan yang ia bagikan, tulus dari hati. Suatu malam, ia duduk di bawah pohon mangga, sambil membaca ulang jurnal-jurnal lamanya. Di antara halaman-halaman yang dipenuhi tulisan tentang kemarahan dan dendam, kini mulai muncul catatan baru tentang ketenangan, tentang kebebasan, dan tentang penerimaan. "Hari-hari bersamamu dulu memang indah, Reza.
Tapi hari-hari tanpamu ternyata lebih damai. Tak lama, Alia menerima surat dari kantor pos. Tanpa nama pengirim, tapi ia tahu dari siapa surat itu berasal. Goresan tangannya terlalu familiar. Isinya, singkat. Aku tidak akan pernah memintamu kembali. Tapi jika suatu hari kamu merasa kuat lagi, biarlah aku menjadi cerita yang mengajarimu tentang batas. Alia menutup surat itu dan membakarnya perlahan. Bukan karena benci, tapi karena ia ingin melepaskan seluruh jejak yang bisa membawanya kembali pada luka. Beberapa bulan berlalu. Alia membuka warung kecil di depan rumah. Warung itu menjual gorengan, kopi, alat tulis, dan buku bacaan. Anehnya, warung itu cepat ramai. Bukan karena barangnya lengkap, tapi karena orang-orang senang duduk di sana, mendengar cerita Alia, bertanya tentang hidup, dan kadang hanya untuk diam bersama dalam sunyi yang hangat. Ia menjadi semacam guru hidup di kampungnya. Perempuan yang katanya kuat karena pernah jatuh, dan tenang karena pernah terbakar. Beberapa perempuan datang curhat tentang suami selingkuh, tentang kekerasan rumah tangga, tentang luka yang serupa dengan yang pernah Alia alami. Alia tak memberi solusi ajaib. Ia hanya berkata, satu kalimat, jangan biarkan dirimu hilang karena orang lain. Dan kalimat itu cukup untuk menyelamatkan satu demi satu hati yang retak. Suatu malam, Alia berdiri di depan cermin. Ia memakai baju sederhana, rambut diikat seadanya. Tapi dalam pantulan itu, ia melihat seseorang yang baru lebih kuat, lebih tenang, lebih mencintai dirinya sendiri. Ia tersenyum, lalu menatap ke arah jendela. Langit malam bersih, bintang-bintang bertaburan. Dan untuk pertama kalinya, Alia tak lagi bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Karena kini, ia tahu jawabannya, agar ia bisa kembali, bukan ke masa lalu, tapi pulang ke dirinya sendiri, tanpa penyesalan. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi jalanan kampung yang sepi. Aroma tanah basah memenuhi udara. Alia duduk di teras rumahnya, membungkus gorengan terakhir sambil menyalakan lampu minyak kecil. Beberapa anak yang belajar tadi siang sudah pulang, dan warungnya pun mulai sepi. Ia menatap langit yang mendung, lalu menghela napas pelan. Hatinya tenang, sudah lama ia tak memikirkan Reza. Hidupnya kini penuh warna yang sederhana, namun menyejukkan. Tapi sahur itu, untuk pertama kalinya, dalam sekian bulan, sebuah bayangan lama kembali muncul. Seseorang mengetuk pintu pagar. Pelan, ragu, Alia berdiri. Dan saat pintu dibuka, di sanalah Reza berdiri. Lebih kurus, wajahnya pucat, dan tatapan matanya bukan lagi pria yang dulu penuh percaya diri. Aku cuma mau bicara sebentar. Kalau kamu izinkan, katanya, basah kuyup oleh gerimis. Alia tak menjawab. Ia berjalan ke dapur, mengambil payung, dan menyerahkannya dari balik pagar. Masuklah ke balai depan. Tapi, aku tidak akan mengundangmu. Masuk ke dalam rumah. Reza mengangguk. Ia duduk di balai bambu. Alia menyusul dengan 2 gelas teh hangat, lalu duduk di kursi terpisah. Cukup jauh. Tak ada percakapan selama beberapa menit. Hanya suara hujan dan gemericik air dari talang. Sampai akhirnya Reza berkata lirih, aku nggak mau minta balikan. Aku tahu, semuanya sudah selesai. Alia mengangguk pelan. Bagus kalau kamu sadar. Reza menatap ke arah rumah. Tempat ini lebih hangat dari semua hotel mewah yang pernah aku tinggali. Alia hanya diam. Ia tahu, Reza bukan datang untuk pujian atau pengakuan. Ia datang untuk kelegaan. Aku cuma mau minta satu hal, lanjut Reza. Maaf, bukan supaya kamu melupakan semuanya, tapi supaya aku bisa hidup dengan sedikit lebih ringan. Alia menatapnya lama, lalu, perlahan, ia bicara. Kamu tahu Reza, waktu aku menyusun rencana menghancurkan kamu, aku pikir balas dendam akan menyembuhkan. Ternyata tidak. Yang menyembuhkan justru saat aku berdiri sendiri, tanpa berharap apapun dari siapapun. Saat aku belajar menerima bahwa kamu memang bagian dari ceritaku, bukan takdirku. Reza menandok, menahan tangis. Dan soal maaf, lanjut Alia, aku sudah memaafkanmu, tapi bukan untuk kamu, untuk aku. Supaya aku bisa melanjutkan hidupku tanpa membawa bebanmu lagi. Air mata jatuh dari mata Reza. Tapi ia tidak mencoba menyentuh Alia. Tidak memohon, tidak memaksa. Hanya duduk diam di sana. Seperti seseorang yang tahu batasnya. Terima kasih sudah datang sejauh ini, ujar Alia akhirnya. Tapi sekarang, pulanglah. Bukan ke rumah, tapi ke hidupmu. Hadapi semuanya. Tanpa aku, Reza bangkit, mengambil payungnya,
dan menunduk hormat sebelum melangkah pergi. Alia tidak menatap punggungnya. Ia hanya memejamkan mata dan mendengar suara langkah kaki itu menjauh di tengah hujan. Tidak ada dendam, tidak ada harapan, hanya kedamaian. Malam itu, Alia menulis di jurnalnya. Kadang hidup bukan soal siapa yang kita perjuangkan, tapi siapa yang kita lepaskan agar kita tetap utuh. Memaafkan bukan soal siapa yang pantas, tapi soal siapa yang ingin bebas. Alia dan malam pun turun, membawa damai pada hati seorang perempuan yang tak lagi dikuasai oleh luka, dendam, atau penyesalan. Alia telah selesai dengan masa lalunya. Dan, akhirnya pulang sepenuhnya pada dirinya sendiri, tamat.